guys, balik lagi dengan aku Farah. Kali ini kita akan membahas tentang fakta unik yang dimiliki oleh seorang wanita. Nah, tentunya seorang wanita itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki kepribadiannya masing-masing, dan memiliki cara dirinya untuk berperilaku masing-masing. Intinya setiap wanita itu memiliki ciri khasnya dari mereka masing-masing. Nah, tetapi di sini ada beberapa fakta unik yang ternyata hal ini itu dimiliki oleh, bukan dimiliki sih, tapi lebih melekat pada diri semua wanita yang ada di dunia ini, tak terkecuali saya pribadi, gitu ya. Jadi kali ini aku akan merangkum beberapa fakta unik yang jarang banget diketahui oleh orang lain tentang seorang cewek. Seorang wanita itu merupakan seseorang yang cantik, lembah lembut, anggunli. Dia itu sosok pribadi yang sangat, gimana ya, dia itu adalah sosok pribadi yang sangat sulit untuk dimengerti. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena perempuan tuh kayak banyak banget gitu ya maunya. Maupun kita itu belajar banyak tentang wanita, kita itu mempelajari banyak hal tentang karakter dan lain sebagainya, tapi masih tetap aja ada yang terlewat dari hal yang kita pelajari tersebut. Nah, di sini ada beberapa fakta unik yang dimiliki oleh seorang wanita menurut aku, dan menurut aku aja sih. Nanti kalau salah dimarahin, tapi nggak salah sih, nggak salah juga. Yang pertama, fakta unik yang dimiliki oleh seorang wanita adalah dia itu selalu bawa tas ketika pergi. Nah, seorang wanita itu adalah orang yang kalau tanpa tas tuh dia kayak ada yang kurang, kayak ada yang berbeda. Pokoknya di sini harus ada nih sesuatu dalam genggaman. Seperti contohnya kalau aku nih, aku harus ada handphone di tangan aku. Kalau nggak gitu aku harus bawa tas kecil, bawa dompet dan lain sebagainya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih nyaman bawa tas tas lempang gitu ya, daripada tas yang ada di tangan. Soalnya menurut aku itu lebih simpel dan bisa dipakai untuk beberapa barang aku. Jadi barang-barang penting aku tuh bisa masuk semua nih ke dalam tas aku. Karena menurut aku tas itu juga fashion sih. Jadi kalau nggak ada tas tuh kayak kurang gitu penampilannya. Jadi kalau buat foto-foto itu nggak bisa cakep. Terus tangannya tuh mau dikemanain kayak nggak tahu. Jadi emang menurut aku tas itu adalah suatu hal yang sangat penting banget untuk dibawa keluar. Tidak hanya untuk menyimpan barang-barang, tapi juga untuk fashion kita. Biasanya sering banget kan seorang wanita itu kayak matchingin baju sama tasnya, atau matchingin tasnya itu sama celana dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu fashion nomor, bukan salah satu sih, tapi fashion nomor satu gitu ya. Yang kedua adalah perempuan itu suka memakai jam tangan mati. Tapi yang aku dengar atau yang aku lihat-lihat dari manapun itu, atau biasanya juga aku tahu dari teman aku, emang mereka itu suka jam tangan mati. Kalau aku itu enggak sih. Mungkin mereka itu kalau menurut aku pribadi gini ya. Kalau menurut aku pribadi mungkin mereka itu suka pakai jam tangan mati karena bukan karena dia itu nggak butuh jam tangan tersebut, enggak, bukan karena dia itu nggak bisa beli gitu, enggak, cuma mungkin dia itu lagi sayang-sayangnya sama jam tangannya, dan menurut dia jam tangannya itu matching sama pakaiannya, jadi dipakai aja gitu. Karena wanita kan emang lebih mementingkan penampilan ya daripada manfaatnya. Tapi kalau aku nggak bisa pakai jam tangan mati, soalnya menurut aku waktu aku itu harus terlihat gitu loh. Sekarang jam berapa itu harus terlihat, kan aku tuh sering banget kayak dicariin harus cepat pulang jam segini, jadi harus bener-bener tahu waktu gitu. Jadi kalau aku lebih baik aku pakai jam tangan hidup sih gitu. Terus yang ketiga, perempuan itu suka banget merasa kalau dirinya itu tidak punya baju. Nah, ini juga termasuk kebiasaan yang sama kebiasaan aku. Kebiasaan yang selalu ngebuat diri kita itu miskin, tau nggak? Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena gini aja nih contohnya. Kalian ini keluarnya ini sering ya. Misal kalian tuh sering
diajak ngopi, atau kalian itu sering keluar ke sana ke sana gitulah. Intinya kalian tuh banyak agenda, banyak diinfo nih sama teman-teman kalian. Nah, gimana mau nggak miskin nih? Misalnya aja kamu itu dalam 1 minggu itu ada acara 5 kali. Nah, berarti kalian harus beli baju 5 kali juga. Nah, itu yang buat miskin tuh itu. Karena si cewek ini merasa selalu gak punya baju, padahal di lemari itu baju udah tumpukan, udah banyak banget. Kadang itu sampai dimarahin sama orang tua. Tapi kayak gimana ya? Aku sendiri juga gitu. Aku tuh ngerasa kalau selalu gak punya baju gitu loh. Sebenarnya mungkin gitu gak ngerasa gak punya baju kali ya, tapi mungkin emang keinginan untuk memakai baju baru. Terus yang keempat, wanita itu memiliki pendengaran yang lebih sensitif daripada seorang pria. Ketika dia udah tertidur pun, di sini dia pendengarannya lebih sensitif ya. Jadi ketika ada suara apapun itu, pasti dia itu juga dengan mudahnya langsung kebangun. Contohnya aja suara tangisan bayi gitu. Makanya seorang ibu-ibu gitu, dia akan lebih mudah terbangun ketika anaknya nangis daripada seorang pria. Ini kayak kurang gimana gitu ya. Yang kelima adalah sulit menemukan hal yang dibenci dari pasangannya ketika dia itu udah jatuh cinta. Ini relate banget dan kebanyakan dari seorang wanita pasti seperti ini. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Sebenarnya hal ini sudah pernah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Emang topiknya tidak hanya ini saja. Emang kebanyakan dari seorang wanita kalau dia itu udah jatuh cinta, dia itu susah banget nih untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, maka dari itu udah sering banget aku katakan kalau seorang wanita itu kalau dia udah jatuh cinta pasti dia itu bodoh. Pasti dia itu kayak ya udah, dia itu kayak nggak tahu apa-apa dan nggak bisa membedakan. Yang ada di pikiran dia itu cinta mati sama si pasangannya tersebut. Nah, maka dari sini dia itu akan susah banget untuk bisa melihat sisi negatif atau sisi buruk dari seorang cowok. Sehingga walaupun dia itu disakiti, walaupun dia itu diselingkuhi, biasanya dia itu akan tetap memaafkan gitu kan. Kebanyakan seorang wanita pasti kayak gitu kan. Nah, alhasil di sini kalau dia itu udah di titik paling capeknya, dia memilih untuk mundur, dia memilih untuk berhenti untuk mencintai si cowok tersebut. Nah, di sini dia akan dihadapkan pada masa move on. Dan di masa move on pun dia itu akan sulit untuk bisa melupakan si pasangannya tersebut. Yang keenam adalah lebih pintar untuk mengontrol emosi. Kebanyakan dari seorang wanita, dia itu menjadi pribadi yang lebih pintar mengontrol emosi. Biasanya dia itu akan menjadi pribadi yang lebih sabar daripada pasangannya tersebut. Sehingga kalau memang di sini di dalam hubungannya itu sedang ada suatu masalah, sedang ada problem kayak gitu, si wanita tersebut akan lebih mudah untuk mengontrol emosinya dan membuat pasangannya itu cepat redam nih ketika emosi. Dan tentunya seorang wanita itu dengan mudahnya dia itu bisa menyembunyikan sebuah kesedihannya. Makanya kebanyakan dari seorang wanita kalau dia itu sedang marah, biasanya mereka akan lebih memilih untuk diam. Mereka akan lebih memilih untuk menyendiri aja. Dia akan lebih memilih untuk jauh dari kerumunan, jauh dari interaksi manusia. Karena ketika dia itu diajak berinteraksi, dia malah akan merasa kayak gimana ya? Merasa sedih, merasa gimana ya? Kalian pasti pernah nih, bagi seorang wanita, kalian tuh merasakan ketika kalian sedang menyembunyikan kesedihan kalian, terus kalian ditanya, jadinya itu kalian malah nangis gitu nggak sih? Nah, maka dari itu seorang wanita itu lebih memilih untuk diam dan memilih untuk jauh dari interaksi manusia ketika dia itu lagi merasa sedih atau lagi merasa unmood gitu ya. Yang ketujuh adalah kebanyakan dari seorang wanita, mereka itu tidak melihat sisi fisik pria. Maka dari itu sering banget kan buat kalian yang mungkin di luar sana pernah tahu bahwasanya ada nih cewek cantik tapi pasangannya itu juga nggak terlalu ganteng gitu loh. Pasti kalian pernah nih atau sering malahan lihat hal seperti itu. Ceweknya itu cantik tapi pasangannya biasa aja. Terus mungkin aja kalian pernah melihat atau ini sebuah fakta dari teman kalian sendiri. Teman kalian cantik tapi pasangannya biasa aja. Apalagi kalau pasangannya tukang selingkuh gitu ya. Kayak jadi orang tuh
nggak tahu diri banget gitu, udah jelek, selingkuh gitu kan, nggak tahu diri. Terus yang kedelapan adalah banyak makan. Cewek itu pasti suka banget makan. Aku juga nggak tahu kenapa cewek itu suka banget makan. Biasanya makannya itu tidak makan yang kayak lebih ke karbohidrat ya. Biasanya seorang cewek itu makannya lebih suka nyemil. Nah, seorang wanita biasanya lebih suka kayak nonton drakor gitu kan. Pokoknya nonton film apa aja itu sering gitu kan, soalnya kepribadian seseorang kan beda-beda. Aku nggak tahu film apa yang mereka sukai. Intinya di sini sesuai dengan film kesukaan mereka masing-masing, dan hal itu pasti dia jauh-jauh dari cemilan. Nggak boleh jauh-jauh dari cemilan, entah itu lagi nonton, entah itu lagi apapun, harus ada cemilan di sampingnya. Nah, maka dari itu bisa dikatakan kenapa seorang cewek itu lebih suka makan daripada seorang cowok. Apalagi di sini ketika dia itu sedang ngedate atau dia itu sedang keluar sama teman-temannya, pasti yang dicari pertama kali itu adalah jajan, makanan, makan, dan selebihnya foto-foto. Karena kebanyakan dari kegiatan aku kalau keluar juga kayak gitu. Jadi keluar nih sama teman-teman, keluar bareng-bareng, rencananya mau kunjungan kemana gitulah, misalnya ke wisata apa gitulah. Dan nanti yang paling dicari pertama kali pasti apa? Makan, nyemil, jajan, habis itu foto-foto, udah selesai. Ngobrolnya itu kayak dikit banget gitu. Terus yang ke-9, seorang cewek itu paling tidak suka mengenakan pakaian yang sama dengan orang lain. Karena menurut aku pribadi, kalau aku itu pakainya sama dengan orang lain gitu, malu gitu loh, kayak baju dari panti asuhan gitu ya, but no, aku nggak suka juga yang kayak gitu. Karena kalau dari aku pribadi, aku lebih suka baju yang tidak kayak gimana ya, yang nggak ngetren gitu loh guys. Karena pasti baju yang lagi viral, baju yang lagi ngetren gitu banyak banget yang beli dan banyak banget kembarannya. Nah, maka dari itu aku nggak pernah beli baju-baju viral, baju-baju yang emang lagi ngetren pada sekarang ini. Karena menurut aku nanti pasti kalau keluar tuh banyak banget kembarannya, dan itu menurut aku sangat memalukan sih. Apalagi kalau ada orang lewat terus lihat kembaran gitu, kayak ya ampun, enggak banget. Yang ke-10 adalah mereka itu akan lebih cepat dewasa, baik secara biologis maupun secara psikologis. Seorang wanita itu tentunya dia akan lebih cepat dewasa daripada seorang pria. Memang udah dari sananya kayak gitu ya. Maka dari itu kalau kita itu sama cowok hanya selisih 1 tahun atau bahkan setara gitu, pasti akan lebih terlihat tuaan si cewek. Maka dari itu disarankan kan, pasti banyak orang yang menyarankan, dan biasanya orang tua sih yang menyarankan bahwasanya kalau seorang cewek itu mencari pasangan itu harus lebih dewasa daripada dia, entah itu dewasa 3 tahun, 4 tahun ataupun 5 tahun. Jadi tetap secara biologis maupun psikologisnya itu tetap dewasa seorang cowok daripada seorang cewek. Terus yang ke-11, seorang cewek itu mempunyai titik emosi yang lebih tinggi daripada seorang cowok. Nah, di sini pasti kalian itu sering banget kan menemukan seorang cewek yang dia itu gampang banget bad mood, yang dia itu gampang banget sakit hati, dia itu gampang diem dan lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh di mana cewek itu memiliki emosi yang lebih kuat daripada seorang cowok. Apalagi ketika kamu ketemu dengan seorang cewek yang disakiti. Misal nih, kamu ketahuan gini, atau kamu itu ketahuan bohong sama seorang cewek tersebut, pasti emosi dia itu akan lebih tinggi banget daripada kamu. Dan di sini mungkin emosi dari seorang cewek itu kebanyakan diem ya, jadi bukan yang kayak memberontak. Sebenarnya ada, tapi kebanyakan seorang cewek itu kalau marah itu lebih milih diem, kayak milih ya udah deh gitu, udah amat, males, dan udah kayak kecewa gitu. Dan emosinya itu bisa bertahan sampai beberapa hari. Apalagi kalau dia udah diem, pasti diemnya itu sampai beberapa hari, dan sulit banget buat moodnya itu dikembaliin gitu. Jadi ini merupakan beberapa fakta unik yang dimiliki oleh seorang wanita, dan kebanyakan seorang wanita memang memiliki hal ini. Dan biasanya kalau ditanya satu persatu antara seorang wanita, hal ini menjadi
hal yang mungkin hampir 100% ada pada diri seorang wanita. Oke guys, itu saja yang perlu saya bahas kali ini. Semoga hal ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Bye-bye!